Kita absen duluan ya teman-teman. Ya. Ada ribut? Kedengaran nggak suaranya? Dengaran ya? Oke. Ada Rosvita hadir? Hadirin nah. Oke. Asri hadir? Hadir. Gundra hadir? Hadir. Mana Gundra? Hadir sana. Oke. Monica hadir? Hadir Ina. Nia? Nia? Belum datang ya Nia? Putih hadir? Hadirin. Rahmawati? Hadir nah. Rani Febriani? Rani? Hadir nah. Resnita? Hadir nah. Syafri Fatul Hayati? Hati ada? Belum ya? Akilul Asra hadir? Nabila Septiani hadir? Hadir. Hadirin nah. Nadia hadir? Nadia hadir? Nadila? Hadir nah. Natati Zeha? Hadirin nah. Nurul Syifa Riztafia hadir? Hadirin nah. Revadila Rahayu Putri? Revadila hadir? Belum ya? Hadir nah. Oh, ya. Rizka Fadila? Hadir nah. Teti Ronauli? Hadir nah. Wahyu Putri? Hadir. Ada Diva? Belum masuk kayaknya nah. Aiga hadir? Hadir nah. Azmil Fadil? Hadir. Farhan? Hadir, Bu. Meiza Syakila? Meiza? Hadir. Minang? Ada Minang? Hadir. Niken Alivia? Hadir nah. Popi? Ada Popi? Nah. Ada. Hadir. Rani Febrianti? Hadir. Hadirin nah. Rido? Hadir Rido? Hadir. Mana Rido? Sinta Dwi? Hadir. Hadirin nah. Shania? Hadirin. Shania ada. Utari Agustia ada. Hadir nah. Tifal Adika ada? Hadir nah. Oke. Nia tadi udah datang atau belum? Nia, ada Nia? Belum ya berarti? Resnita ada? Ada. Oke. Berarti Nia yang belum ya? Oke, lanjut presentasinya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita sama-sama mampu melaksanakan kegiatan perkuliahan matematika diskrit. Salawat beriringan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, tanpa mempanjang kata-kata mukadimah dan juga untuk menghemat waktu, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Minang Merdeka dengan NIM 20029127. Kemudian ada rekan kelompok saya yaitu Nadia Febrida Putri dengan NIM 20029067. Kemudian ada adik Rospita dengan NIM 20029002. Dan yang terakhir ada Sania Sakina dengan NIM 20029147. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang representasi graf dalam bentuk matriks, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, Nadia. Topik yang akan kita bahas yaitu pertama konsep tentang derajat titik pada graf. Kemudian yang kedua adalah menyajikan graf dalam bentuk matriks dan sebaliknya. Next. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh adik Rospita. Kepada adik disilahkan. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Derajat titik graf. Derajat graf adalah jumlah dari derajat simpul-simpulnya. Derajat simpul adalah banyaknya ruas yang terhubung ke simpul tersebut. Berdasarkan derajat simpul, sebuah simpul dapat disebut yang pertama, simpul ganjil, bila derajat simpulnya merupakan bilangan ganjil. Yang kedua, simpul genap, bila derajat simpulnya merupakan bilangan genap. Yang ketiga, simpul bergantung atau akhir, bila derajat simpulnya 1. Dan yang keempat, simpul terpencil atau terasing, bila derajat simpulnya adalah 0. Dalam menentukan derajat titik pada graf, maka setiap sisi graf dihitung 2 kali, sehingga jumlah derajat semua titik graf sama dengan 2 kali banyak sisi graf. Pernyataan ini merupakan bunyi teorema pertama dalam teori graf dan dikenal dengan sebutan teorema jabat tangan. Teorema 1.1 yaitu teorema jabat tangan berbunyi, jika G sebuah graf maka notasi sigma V anggota dari V, G dan rumus dV sama dengan 2 E merupakan anggota dari G. Teorema 1.2. Banyaknya titik berderajat ganjil pada sebuah graf adalah genap. Teorema 1.3. Barisan bilangan bulat non-negatif buka kurung D1, D2, titik sampai dengan D,N adalah barisan derajat graf jika dan hanya jika notasi sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, D1 genap. Untuk menentukan apakah barisan bilangan bulat non-negatif merupakan suatu graf atau bukan, dapat digunakan teorema berikut. Teorema 1.4. Misalkan, buka kurung, D1, D2, titik sampai dengan D,N tutup kurung, barisan bilangan bulat non-negatif monoton turun. Barisan pi graf jika dan hanya jika barisan buka kurung D2 kurang 1, D3 kurang 1, titik sampai dengan D1 tambah 1 dikurang 1, D1 tambah 2, titik sampai DN tutup kurung graf. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Daurus kita yang sudah menjelaskan materi pertama. Materi kedua akan dijelaskan oleh Nadia Febrida Putri. Kepada Nadia, disilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, ini saya akan lanjutkan materi dijelaskan oleh adik. Derajat satu titik VI dalam graf dilambangkan dengan VI. Ada banyaknya sisi X. X itu yang dengan titik VI. Contoh, G memiliki DU sama dengan 2, DW sama dengan 3, dan DZ sama dengan 1. Nah, perhatikan gambar di slide. Di suatu graf yang derajat 0 disebut terasing. Graf yang hanya terdiri dari satu titik terasing dengan graf trivial. Sedangkan titik yang ternyata disebut titik terminal, titik ujung. Udah, teman-teman. Bagaimana sekarang masih putus suaranya? Masih, nah. Terus Nadia. Masih. Gimana ya? Oh, tes 1, 2, 3, tes. Gimana? Masih, Nadia, masih. Maaf, sepertinya ada kesalahan sama mikrofon saya. Karena kalau ini bisa sama ini aja anggota lain. Tambahkan modal. Baik, karena ada kendala jaringan pada Nadia, materi yang akan dijelaskan oleh Nadia akan saya lanjutkan, yaitu derajat suatu titik VI dalam graf G dilambangkan dengan dVI adalah banyaknya sisi X elemen XG yang terkait dengan titik VI. Contoh, graf G berikut memiliki DU sama dengan 2, DW sama dengan 3, DZ sama dengan 1. Nah, berikut adalah gambar graf G. Bisa teman-teman lihat seperti itu bentuknya. Kemudian titik suatu graf yang berderajat 0 disebut titik terasing. Titik terasing dan graf yang hanya terdiri dari satu titik-titik terasing disebut dengan graf trivial. Sedang titik yang derajatnya 1 disebut titik terminal atau titik ujung. Next. Teorema 2.1 yaitu jumlah derajat titik dalam suatu graf G adalah 2 kali banyaknya sisi, atau dinotasikan dengan sigma dari N sama dengan 1 sampai P, D, Vn itu sama dengan 2 Q. Dengan adalah banyaknya sisi dari G dan P adalah banyaknya sisi dari G. Next. Contoh soalnya adalah gambar contoh dari graf G. Misalkan graf G memiliki 9 titik dan 9 sisi dengan titik-titik berderajat 1, 2, 3, dan 4. Jika graf G memiliki 1 titik berderajat 4 dan 2 titik berderajat 2, berapakah titik berderajat 1 dan 3? Nah, penyelesaian dari soal ini adalah misalkan X adalah banyaknya titik berderajat 1 dan Y adalah banyaknya titik berderajat 3 pada graf G di atas, maka X sama dengan 9 dikurang 1 kurang 2 kurang Y sama dengan 6 kurang Y. Menurut teorema 1.4.1 dapat ditulis X1 tambah Y3 tambah 1 dikali 4 ditambah 2 kali 2 sama dengan 2 dikali 9, atau X tambah 3Y sama dengan 10. Karena X sama dengan 6 kurang Y, maka 6 kurang Y ditambah 3Y sama dengan 10, atau Y sama dengan 2. Jadi X sama dengan 4. Berarti terdapat 4 titik berderajat 1 dan 2.
4 titik berderajat 1 dan 2 titik berderajat 3. Nah, demikian materi kedua. Materi ketiga akan dijelaskan oleh Sania Sakinah. Pada Sania Sakinah disilahkan. Oke, baiklah. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai representasi graf. Nah, di representasi graf ini terdapat 3 bagian. Yang pertama itu ada matriks ketetanggaan atau adjasensi matriks. Nah, matriks adjasensi matriks ini adalah matriks yang menyatakan ketetanggaan simpul-simpul di dalam graf. Nah, bila graf terdiri dari n simpul, maka sudah dipastikan matriks ketetanggaannya berukuran n dikali n. Misalnya kita mempunyai matriks A dengan I baris dan J kolom, maka untuk elemen di baris I dan kolom ke J itu akan bernilai 1 jika simpul I dan J bertetangga, dan akan bernilai 0 jika simpul I dan J tidak bertetangga. Nah, bisa kita lihat contohnya, di sana terdapat graf sederhana yang mempunyai 4 simpul. Maka kita tulis nama-nama simpul pada baris dan kolomnya itu simpul 1, 2, 3, 4, dan kolom 1, 2, 3, 4. Nah, untuk untuk nilai matriks pada baris pertama dan kolom pertama itu kita lihat 1, 1 itu bernilai 0 karena pada simpul ke-1 itu tidak memiliki sisi yang bersisian dengan satunya atau tidak mempunyai gelang. Maka kita kasih nilai 0. Nah, pada baris pertama kolom kedua itu kita lihat 1, 2 itu kan berhubungan, simpul 1 dan simpul 2 itu kan memiliki keterhubungan langsung atau memiliki sisi yang bersisian dengan kedua simpul, maka kita beri nilai 1. Nah, untuk baris pertama kolom ketiga itu juga bersisian atau memiliki keterhubungan langsung di antara kedua simpulnya, maka juga kita beri nilai 1. Untuk baris pertama kolom keempat itu tidak memiliki keterhubungan langsung antara simpul 1 dan simpul 4, maka kita beri nilai 0. Begitu seterusnya sampai dengan baris keempat, kolom keempat. Next, Minang. Ada derajat tiap simpul I. Nah, untuk graf tak berarah, itu mencari derajat simpul pada tiap simpulnya, itu bisa dengan menjumlahkan elemen pada tiap baris atau elemen pada tiap kolomnya. Misalnya, di sana sudah terdapat graf sederhana dengan 5 simpul. Untuk mencari derajat simpul pada simpul pertama, itu kita menjumlahkan elemen pada baris pertama atau pada kolom pertama. Nah, di sini kan elemen pada baris pertama itu adalah 0, ditambah 1, ditambah 1, ditambah 0, ditambah 0 sama dengan 2. Sehingga nilai derajat simpul 1 adalah sama dengan 2. Nah, yang kedua itu ada untuk graf yang tidak berarah. Untuk graf yang tidak berarah ini, jika matriksnya atau simpulnya masuk, maka yang kita jumlahkan adalah nilai pada kolomnya. Jika simpulnya keluar, maka yang kita jumlahkan adalah nilai pada barisnya. Masuk ke contoh soal. Misalnya, di sini sudah terdapat graf yang berarah. Nah, untuk mencari derajat simpul pada simpul ketiga, itu kan 3 ke 1. Maka arah panahnya adalah keluar. Maka untuk mencari derajat simpul pada simpul ketiga, itu kita menjumlahkan setiap nilai pada baris ketiga. Yaitu 0 ditambah 1, ditambah 0, ditambah 1 sama dengan 2. Begitu seterusnya untuk setiap simpul. Next, Minang. Yang kedua itu ada matriks bersisian atau insidensi matriks. Nah, matriks bersisian ini adalah matriks yang menyatakan kebersisian simpul pada sisi graf. Misalnya terdapat graf G dengan n buah simpul dan n buah sisi. Maka matriksnya berukuran n dikali n. Lalu terdapat matriks A dengan I baris dan J kolom, itu akan bernilai 1 jika simpul I bersisian dengan simpul J, dan akan bernilai 0 jika simpul I tidak bersisian dengan sisi J. Contohnya di sini sudah terdapat graf
yang mempunyai 4 simpul dan 5 sisi. Kita sudah sepakati bahwa simpul itu adalah mewakili baris, sedangkan sisi itu mewakili kolom. Maka kita tulis nama-nama simpulnya pada bagian baris, yaitu 1, 2, 3, 4, dan untuk sisi itu kita tulis pada bagian kolom, yaitu sisi E1, sisi E2, sisi E3, sisi E4, dan sisi E5. Simpul 1 dengan simpul 1 dengan sisi E1 itu nilai matriksnya kita isi 1 karena simpul 1 dengan sisi E1 itu bersisian. Nah, untuk nilai pada baris ke-1, kolom kedua itu bernilai 1 juga karena simpul 1 dengan sisi E2 itu juga bersisian. Nah, simpul 1 dengan sisi E3 itu bernilai 0 karena simpul 1 dengan sisi E3 itu tidak berhubung langsung atau tidak bersisian. Begitu seterusnya sampai dengan baris keempat sisi ke-5. Next, Nina. Yang ketiga itu ada senarai ketetanggaan atau adjacencies. Nah, senarai ketetanggaan ini yaitu mengenumerasi simpul-simpul yang bertangga dengan setiap simpul dalam graf. Atau bisa juga kita sebut mengkelompokkan simpul-simpul mana yang bertetangga dengan simpul yang ditanya. Misalnya di contoh saat ini terdapat graf sederhana yang memiliki 4 simpul. Nah, untuk mencari simpul tetangga yang bertetanggaan dengan simpul 1, maka kita lihat simpul mana yang bertetangga dengan simpul 1, yaitu terhubung dengan simpul 5 dan simpul 3. Maka untuk simpul 1 kita tulis simpul tetangganya adalah 2 dan 3. Nah, untuk simpul 2 itu kan terhubung dengan simpul 1, 3, dan 4. Maka untuk simpul 2 itu simpul tetangganya kita bisa tulis 1, 3, 4, dan seterusnya. Untuk contoh 2 itu terdapat graf dengan 5 simpul, yaitu simpul 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk mencari simpul tetangga dari simpul 1 itu kita bisa lihat bahwa simpul 1 itu bertetangga dengan simpul 2 dan 3, maka kita tulis simpul tetangganya adalah 2 dan 3. Begitu seterusnya sampai simpul keempat. Nah, untuk simpul kelima ini ditulis strip karena simpul kelima ini tidak bertetangga dengan apapun, maka kita tulis dengan tanda strip. Di contoh ketiga ini adalah contoh graf berarah. Nah, untuk graf berarah ini simpul tetangganya itu kita tulis dengan kita katakan dengan simpul terminal. Nah, simpul terminal ini adalah simpul akhir. Misalnya pada yang ditanya adalah simpul 1, maka simpul terminal dari simpul terminal dari simpul 1 itu adalah simpul kedua. Karena kita lihat arahnya yang mengarah ke kedua. Jadi kita lihat simpul terminal itu berarti titik terakhir dari 1 ke 2 berarti arahnya yang kedua. Di sini kan sekilas kita lihat bahwa 1 dan 3 juga bertetangga, tetapi karena arahnya tidak mengarah ke 3, maka 3 tidak kita tulis sebagai simpul terminal dari 1. Nah, untuk simpul kedua itu simpul terminalnya 1, 3, dan 4, karena simpul kedua itu karena simpul kedua itu untuk ke simpul 1 dia juga bersisian, ke simpul ketiga dia juga bersisian atau terhubung. Nah, di simpul keempat dia juga terhubung. Nah, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Sania yang sudah menjelaskan materi tadi. Mungkin untuk penyajian materi dari kelompok kami, sesi berikutnya akan kami buka sesi penambahan materi kepada teman-teman. Apakah ada yang ingin menambahkan materi dari yang kami sajikan tadi? Apakah ada teman-teman?
Seperti nggak ada, kalau begitu kami buka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan, teman-teman? Apakah ada yang bertanya, teman-teman? Izin moderator, Ya, silakan Rahmawati. eh, boleh tolong jelasin lagi yang pas bagian materi ketetanggaan, tapi yang bagian derajat tiap simpul untuk yang graf tak berarah itu, soalnya masih belum terlalu paham. Terima kasih moderator. Ya, sama-sama Wati. Selanjutnya kepada Iga, disilakan. Terima kasih kesempatannya moderator. Iga mau nanya yang di contoh soal pertama itu bisa nggak sih kalau nggak usah kita misalkan dia sama X dan Y langsung aja gitu lihat dari gambarnya atau gimana? Atau emang harus dimisalkan? Sekian, terima kasih. Terima kasih pada Iga. Apakah ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Izin moderator, Silakan Rido. bisa dijelaskan lagi kepada kelompok penyaji tentang matriks yang bersisian ini dari contohnya. Itu masih kurang paham dari mana 0 sama satunya. Terima kasih. Ya, sama-sama Rido. Untuk sesi tanya jawab kami hanya membatasi 3 pertanyaan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan. Kami minta waktu sebentar untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan teman-teman tersebut.
Terima kasih atas waktu teman-teman. Baik, kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan yang teman-teman berikan tadi. Pertama, pertanyaan dari Rido akan dijawab oleh Sania. Pada Sania, disilakan. Oke, Rido, nanti kan kurang paham tadi mengenai matriks bersisian. Kenapa bisa dikasih nilai 1 dapat nilai 0. Jadi matriks persisian itu diberi nilai 1 jika simpul I itu bersisian dengan sisi D, dan diberi nilai 0 jika sisi I tidak jika simpul I tidak bersisian dengan sisi J. Nah, contohnya pada soal, di sana kan sudah terdapat simpul 4 simpul dan 5 sisi. Nah, simpulnya itu adalah simpul 1, simpul 2, simpul 3, dan simpul 4 yang titik-titik tadi. Nah, simpul-simpul itu tuh mewakili baris, makanya dia ditarik ke tempat baris yang satu ini. Nah, yang sisi itu mewakili J, yaitu E1, E2, E3, E4, E5. Sisi itu yang garis. Nah, dia ditaruh di kolom. Nah, kita mau mencari bersisian, nilai matriks bersisian. Nah, ini simpul 1 dengan Mohon maaf teman-teman, mungkin ada kendala jaringan pada Sania. Jadi nanti untuk jawaban dari pertanyaan Rido akan dilanjutkan kembali oleh Sania. Maaf teman-teman, terputus soal yang di laptop aku melek. Aku ulang lagi ya jelasinnya mengenai matriks bersisian. Nah, itu tuh diberi nilai 1 jika simpul I itu bersisian dengan sisi J, dan akan diberi nilai 0 jika simpul I tidak bersisian dengan sisi J. Nah, contohnya di sini kan sudah terdapat graf dengan 4 simpul, yaitu simpul 1, simpul 2, simpul 3, dan simpul 4. Nah, dan 5 sisi, yaitu sisi E1, sisi E2, sisi E3, sisi E4, dan sisi E5. Di sini simpul itu mewakilkan nilai baris, makanya untuk tempat baris itu kita tulis 1, 2, 3, 4, dan untuk kolom itu diwakilkan oleh sisi matriks, sisi graf, yaitu sisi E1, E2, E3, E4, dan E5. Untuk simpul E1 dan sisi E1 itu diberi nilai 1 karena simpul 1 itu kan langsung bersisian dengan sisi E1 atau langsung terhubung, makanya diberi nilai 1. Nah, untuk simpul 1 dengan sisi E2 itu juga diberi nilai 1 karena dia juga langsung terhubung. Nah, pada simpul 1 dengan sisi E3 dia kan tidak terhubung langsung. Ada dipisahkan oleh simpul 2 dan simpul 3, makanya diberi nilai 0. Begitu seterusnya. Bagaimana, Rido? Apakah penjelasan saya sudah cukup?
Atau masih kurang paham? Oh, oke. Baik, terima kasih kepada Seni atas penjelasannya. Wido udah paham. Sama-sama. Terima kasih kepada Sania sudah menjawab pertanyaan Rido. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Rahmawati. Pertanyaan dari Rahmawati akan dijawab oleh Sania. Kepada Sania disilakan. Baiklah, saya akan jelasin ulang pertanyaan dari Wati mengenai derajat tiap simpul. Nah, untuk mencari derajat tiap simpul itu kan dibagi dua, yaitu ada untuk graf tak berarah dan ada untuk graf yang pertama ini untuk graf tak berarah, yang kedua ini ada untuk graf berarah. Nah, yang pertama ini untuk mencari derajat setiap simpul pada graf tak berarah itu, kita bisa mencarinya dengan menjumlahkan setiap elemen pada kolom simpul yang diketahui atau menjumlahkan setiap elemen pada baris simpul yang diketahui. Nah, contohnya di sini kan ada graf sederhana dengan 5 simpul, yaitu simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4, dan simpul 5. Maka untuk mencari derajat tiap simpulnya, misalnya kita cari derajat pada simpul 1, kita bisa menjumlahkan nilai dari elemen yang ada pada barisnya atau elemen yang ada pada kolomnya. Misalnya derajat simpul 1, maka elemen pada barisnya yaitu 0, baris pertama kolom pertama itu ada 0, nah baris kedua kolom pertama itu ada 1, baris ketiga kolom ke 1 itu ada 1, baris keempat kolom ke 1 itu ada 0, dan baris kelima kolom ke 1 itu ada 0. Maka kita jumlahkan nilai elemennya, yaitu 0 tambah 1 tambah 1 tambah 0 tambah 0 sama dengan 2. Atau kita mencari derajat simpul pada simpul kedua. Maka itu kita bisa menjumlahkan nilai elemen pada baris kedua atau pada jumlah setiap elemen pada kolom kedua. Misalnya kita mencari derajat simpulnya dengan menjumlahkan setiap elemen pada baris kedua, yaitu ada 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 0 itu juga sama dengan 2. Atau kita bisa mencarinya dengan menjumlahkan setiap elemen pada kolom kedua, yaitu 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 0 ya sama dengan 2. Jadi untuk graf tak berarah itu tuh bisa kita cari nilai derajat simpulnya menggunakan dengan menjumlahkan setiap elemen yang ada pada baris yang simpul diketahui atau pada kolom simpul yang diketahui. Untuk graf yang berarah itu tuh ada dua, kan arah grafnya ada yang keluar, ada yang masuk dan ada yang keluar. Nah, untuk mencari derajat simpul graf berarah yang keluar, maka yang kita jumlahkan itu nilai pada kolomnya. Sedangkan untuk graf berarah yang masuk, arahnya masuk, maka untuk mencari derajat simpul graf berarah ke dalam atau masuk, maka yang kita jumlahkan adalah nilai pada kolomnya. Sedangkan untuk arah yang keluar, maka yang kita jumlahkan adalah nilai pada barisnya. Di sini saya ngambil contoh yaitu 3:1, yaitu yang terletak pada baris ketiga kolom ke-1. Nah, 3:1 itu kan arahnya titik terminalnya kan adalah 1, maka arahnya itu dari 3:1 itu kan keluar. Maka untuk mencari derajat simpul pada titik 3:1 ini, kita menjumlahkan nilai pada barisnya, yaitu nilai pada baris 3:1 ini kan 1 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0, jadi sama dengan 1. Atau yang ke dalam itu contohnya 1 dan 2 ini. Pada simpul 1 dan simpul kedua, itu kan arah panahnya, mungkin kurang jelas, tapi itu tuh arah panahnya masuk ke 1, maka yang kita jumlahkan itu adalah
nilai pada kolomnya, yaitu nilai pada kolom 1 dan 2 itu adalah 0 tambah 1 ditambah 1 ditambah 0 atau sama dengan 2. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apakah Wati sudah mengerti? Terima kasih atas penjelasannya, Sania. Insya Allah udah mengerti. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Sania. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Ega Dwiona kepada yang pertanyaan dari Ega Dwiona akan dijawab oleh Adik Rosita. Pada Adik, disilakan. Di sini saya akan menjawab untuk pertanyaan dari Aiga. Tapi untuk sama-sama jelas, apa Aiga bisa mengulang pertanyaannya? Pertanyaan itu kan di cara penyelesaian ini kan dimisalin tuh sama X dan sama Y. Nah, untuk jawab soalnya tuh emang harus dimisalin atau gimana? Kan kalau dilihat dari gambarnya kan udah bisa diketahui yang mana aja jawabannya gitu. Atau emang harus dimisalin dulu gitu. Jadi sebelum menjawab untuk pertanyaan dari Aiga, kami mohon maaf karena sebenarnya ini terdapat kesalahan, yaitu pada gambar soalnya itu hanya misalkan graf G memiliki 9 titik dan 9 sisi dengan titik-titik berderajat 1, 2, 3, dan 4. Jika graf G memiliki 1 titik berderajat 4 dan 2 titik berderajat 2, berapa titik berderajat 1 dan 3. Sebenarnya soalnya hanya itu. Dan untuk gambar itu adalah jawaban yang dihasilkan setelah kita melakukan penyelesaian. Dan untuk pertanyaan dari Aiga itu, yang memisalkannya X dan Y itu, mungkin untuk pemisalan itu tidak dicantumkan atau tidak ada aturan pastinya, kita bisa memakai untuk bilangan, untuk huruf apapun, variabel apapun. Dan di sini kami memakai X dan Y. Begitu Aiga, apa? Oh, berarti gambar graf yang tadi itu jawabannya, bukan bagian dari soal. Ya. Oke, makasih, Dek. Sama-sama Aiga. Terima kasih kepada Ade yang sudah menjawab pertanyaan dari Ega. Sesi selanjutnya itu kami akan memberikan soal-soal latihan kepada teman-teman. Jadi apabila ada teman-teman yang bisa menjawab soal dari kami, disilakan. Jika tidak ada, maka kami akan menunjuk orang yang akan menjawab soal tersebut. Kepada Nadia, silakan untuk share screen soalnya.
Baik, sudah bisa dilihat soalnya di layar teman-teman. COVID. Dari kita mulai dari soal nomor satu. Nomor satu, apakah ada graf sederhana dengan satu titik terhubung? Apakah ada graf sederhana dengan satu titik terhubung? Apakah ada dari teman-teman yang bisa menjawab soal nomor satu? Apa ada yang bisa, teman-teman? Izin menjawab, Minang. Ya, silakan, Teti. Bisa ditampilkan lagi soalnya tadi, lupa. Tolong share screen lagi, Nadia. Tunggu bentar ya, Teti. Nah, bisa dilihat soalnya, Teti? Bisa, Minang. Ya, silakan dijawab. Untuk jawaban nomor satu, menurut Teti ada. Kan sudah dijelaskan sama Ibu kemarin, walaupun cuma satu titik, itu kan juga disebut graf. Jadi walaupun ada cuma satu titik yang terhubung, berarti itu juga termasuk graf sederhana, Minang. Sekian jawaban dari Teti. Gimana, Minang? Pak betul? Ya, sudah tepat jawabannya. Terima kasih kepada Teti. Selanjutnya, soal nomor 2. Apakah barisan-barisan berikut merupakan barisan derajat sebuah graf dan mengapa? A, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 2. B, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 0. C, 3, 3, 3, 3, 3, 3, dan seterusnya. Kemudian D, 5, 4, 3, 3, 2, 1, 0. Untuk soal nomor 2 ini, untuk menjawabnya enggak sekaligus, teman-teman
jawab satu-satu, 2A, 2B, 2C, dan 2D. Untuk nomor 2A, apakah ada yang bisa menjawabnya, teman-teman? Apakah barisan 2A itu termasuk sebuah derajat sebuah graf? Kalau iya, apa alasannya? Kalau enggak, apa alasannya? Apakah ada yang bisa, teman-teman? Nggak ada, teman-teman. Kalau itu kami tunjuk untuk yang menjawab soal nomor 2A. Untuk nomor 2A, yang nomor 2A, saya tunjuk Rido Syapura untuk menjawabnya. Silakan Rido. Ya, baik Minang. Yang 2A ya. Ya. Apakah baris-barisan berikut merupakan barisan derajat sebuah graf? Mengapa? Yang 2A itu ada 6, 5, 4, 3, 3, 2, 2, 2. Menurut Rido, bilangan itu bukan barisan derajat dari suatu graf, karena banyaknya suku yang berderajat ganjil itu ada 3, yaitu ada 5, 3, dan 3. Berarti dia tidak termasuk dalam derajat suatu graf. Apakah benar begitu, moderator? Benar, moderator. Rido. Untuk soal nomor 2B, untuk soal nomor 2B kepada Farhan, silakan. Silakan Farhan. Suaranya nggak kedengar tadi, Farhan. Nggak ada suaranya di sini tadi.
Ya kayaknya suara karena jaringan suara Fahar nggak kedengar. Jadi untuk soal nomor 2B kepada Asri disilakan. Silakan Asri untuk nomor 2B. Kalau menurut Asri, yang bagian B itu derajat suatu graf. Kenapa? Karena memiliki ciri-ciri barisan derajat, yaitu monoton turun, jumlah sukunya genap, banyaknya suku yang ganjil juga sebanyak nilai yang genap. Ya, terima kasih Asri, jawabannya sudah tepat. Berikutnya untuk soal nomor 2C, disilakan kepada Syafrifatul Hayati. Kepada Hati, disilakan. Baiklah, terima kasih. Kalau menurut saya yang nomor 2C itu merupakan barisan derajat sebuah graf. Karena dia memiliki ciri-cirinya yaitu jumlah sukunya ada 10, yaitu terdiri dari 10 suku yang bernilai 3. Nah, terus jumlah suku-sukunya itu juga genap, di mana suku ganjilnya bernilai genap. Begitu menurut saya, moderator. Terima kasih pada Hati, jawabannya juga sudah tepat. Nah, untuk soal yang terakhir, nomor 2D, kepada Akilul, silakan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Untuk nomor 2D itu ada 5, 4, 3, 3, 2, 1, dan 0. Menurut saya, itu bukan merupakan graf, karena barisan derajat dari suatu graf banyaknya suku yang berderajat ganjil adalah 5, yaitu 5, 3, 3, dan 1, sehingga kita tidak bisa menyebutnya dengan graf. Mungkin sekian, kembalikan kepada moderator. Terima kasih Akilo atas jawabannya. Jawabannya sudah tepat. Mungkin untuk soal latihan dari kelompok kami cuma 2 itu saja. Kami dari kelompok 3 memohon maaf apabila terdapat kesalahan selama penyajian materi dari kelompok kami tadi. Mungkin itu saja. Saya selaku moderator, saya tutup presentasi dari kelompok 3 pada hari ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, udah selesai ya, bagus sekali kelompok 3. Ibu belum ke kampus, sebenarnya belum selesai ngeprint, baru beres banget. Jadi tadi Ibu perhatikan jalannya diskusi. Kelompok 3 sudah, sudah memberikan materi dengan baik, kemudian menyiapkan tugas-tugas ya, soal-soal tadi ya, beberapa soal untuk menguji pemahaman teman-temannya. Dan mahasiswa juga sepertinya serius gitu ya, tidak terpengaruh ada dosen maupun tidak ada dosen. Ini lagi melakukan riset juga sedikit ini tentang tentang bagaimana siswa atau mahasiswa gitu ya melakukan diskusi mandiri. Tapi sebenarnya memang mau pergi juga, cuma sekalian gitu karena belum beres ngeprintnya. Jadi Ibu amati juga ya jalannya diskusi dari awal kelompok 3 menyajikan materi sampai selesai gitu ya. Di Minang juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan, mahasiswa juga serius sepertinya, tidak ada yang ini karena di-record atau bagaimana? Kalau nggak di-record mungkin ini ya. Ini mahasiswanya tetap 34 sih. Di dalam stay 34. Kita berapa?
tadi merepresentasikan ya, merepresentasikan graf ke dalam matriks dan matriks ke dalam graf, terus ada keterhubungan tadi ya, masih disinggung-singgung. Memang itu materinya ada itu ya, ada keterhubungan juga. Ibu kira Bu berarti masih ini kelompok ini sudah menambahkan materinya sesuai silabus ya, karena Ibu cuma apa namanya, cuma memberikan kalau di learning itu, tunggu sebentar ya. Mampu menganalisis konsep-konsep tentang derajat titik yang terkait dan mampu menyajikan graf. Oke, sudah pas materinya untuk hari ini. Terus mahasiswa di dalamnya itu ada 34, masih stay 34-34-nya berarti hadir semua tadi ya, Mutmainah ya, ada Mutmainah masih ada di dalam. Tadi pas ngambil absen tadi itu kayaknya hadir semua ya tadi kedengarannya. Ada yang nggak hadir? Ada di dalam? Akil gimana tadi? Hadir rasanya tadi, Bu. Hadir semua dan sampai akhir juga ditahan. Penyajinya itu tadi ada minggu depan itu siapa ya? Oh, berarti minggu depan ini Akilul, Rahmawati, sama Teti. Raunauli, Huruf. Oh, minggu depan itu kan Ibu mau CM dan Kesmeter dan PBJL ya. Jadi itu kelompoknya udah bikin belum presentasinya? Masih proses. Lagi proses. Itu kita tunda presentasinya, kita cari hari lain karena Ibu sedang melakukan riset diminta sama ini masih record ya. Kita hentikan dulu recordnya supaya tidak